Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 17 ayat 10-13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Injil hari ini, Matius bab 17 ayat 10-13. Di banyak tempat, pembaharu tidak begitu saja mudah diterima dan dimengerti oleh orang lain. Mereka yang sudah nyaman dengan situasi mereka saat ini akan merasa terusik apabila adalah orang-orang yang akan mengadakan pembaruan. Jika sudah nyaman dengan kebobrokan hidup, maka sudah pasti akan menolak dengan keras jika ada yang hendak memperbaiki apa yang buruk. Kebaikan justru akan menjadi musuh terbesarnya, kebaikan justru akan mengancam dirinya. Maka segala daya upaya akan ia kerahkan supaya sang pembaharu tidak jadi mengubah hidupnya. Sebagai seorang nabi, Elia teguh menjadi corong kebenaran. Ia tidak ragu mengkritik bobroknya kehidupan sosial zamannya. Ia tidak ragu menyuarakan kebenaran. Ia mengingatkan para penguasa bahwa hidup mereka menjauh dari perintah Allah. Mereka perlu mengadakan pertobatan dan perbaikan hidup. Ia selalu membawa kabar bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mereka yang merasa diuntungkan dengan situasi yang sudah nyaman begitu tidak menerima warta kenabian yang dibawa Elia. Demikian juga dengan warta kenabian Yohanes Pembaptis. Justru ia ditangkap, dipenjara, dan mati dengan cara dipenggal kepalanya. Ia berbeda dengan orang-orang zamannya, dan perbedaan itu justru dianggap sebagai ancaman para penguasa. Maka bagi mereka lebih baik ia ditenggelamkan dan tidak bersuara lagi. Namun ia meninggalkan warisan yang berharga bagi para pengikutnya, yakni ia menunjukkan sang anak domba kepada mereka semua. Yohanes Pembaptis membawa harapan keselamatan Allah. Bagi kita, pertanyaan yang patut kita renungkan adalah apakah kita berani menjadi seperti mereka, membawa warta kenabian. Resiko yang sudah hampir pasti kita terima adalah kita dianggap aneh oleh orang-orang sejaman kita. Namun demikian, kita tetap layak bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan akan kebaharuan. Dunia lama akan diubah ke dalam dunia baru. Hidup kita yang lama kita tinggalkan dan masuk dalam hidup baru di dalam Tuhan. Marilah berdoa, ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani menjadi nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian di zaman ini. Bantulah kami agar kami tidak takut membawa kebenaran dan keadilan di dalam hidup kami. Semoga kami mampu menjadi pewarta sabda-Mu yang membawa harapan keselamatan dan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.